Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan yang baik ini mencoba melaksanakan tiga, di mana tujuan di coaching kali ini adalah praktek coaching dengan CGP. Itu mengembangkan area kompetensi coaching, pelajaran atau keseharian. Untuk yang pertama, siklus 1, di sini nanti Bapak Karyono selaku supervisor, kemudian yang adalah Bapak Bambang selaku, dan yang ketiga Pak Sarip. Oke, pertama bersama-sama membaca Bismillah. Assalamualaikum. Apa kabar? Apakah sehat? Saya beri penilaian singkat. Bisa nggak Pak Bambang? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya, pakar. Saya lakukan dengan Pak Sarif lebih spesifik supaya mudah keberhasilan ketika saya bisa yang ada pada sebagai coachingnya. Misalnya tingkat keberhasilan saya ketika akan ide kreatif muncul 3 ide itu dapat melaksanakan serta dapat mengatasi permasalahan ketika melaksanakan tersebut. Oke, Mbak. Coaching mana nih yang Mbak? Ya, saya pertanyaan yang bisa menggali diri coaching, yaitu mengajukan robot, misalnya yang muncul dari mendengarkan bentuk pertanyaan terbuka yang membuat coaching merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan, diajukan pada saat yang tepat. Oh, begitu ya, Pak ya. Ini kompetensi mana yang ingin diobservasi adalah ketika mengcoach dengan Tirta, Pak. Oh, gitu ya. Untuk indikatornya, Pak, indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai apa, Pak? Indikatornya adalah saya kali potensi coaching dengan bisa mengeluarkan dari masa coaching dapat dari solusi, coaching dapat identifikasi masalah dari solusi yang akan dibuat, serta coaching dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Ini ya, bisa dilihat di bagannya. Oh iya, silakan Pak Bambang dengan Pak Sarip. Ya. Assalamualaikum Pak Sarip, apa kabar? Bisa meluangkan waktu tidak ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Bambang. Silakan Pak, kebetulan saya hari ini sedang tidak ada jadwal mengajar Pak Bambang. Oh ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kira-kira Pak Sarip keberatan tidak ya? Tidak Pak Bambang, justru saya sangat senang sekali ya bisa berbincang-bincang dengan Pak Bambang. Baik Pak, kita akan coaching sebentar ya Pak ya.
Saya melihat Pak Sarip sepertinya ada yang mau dibicarakan. Betul, Kira-kira betul. tentang apa ya, Pak? Betul, Pak. Saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah, Pak. Ya, saat ini saya mengajar di kelas 11 ya di TSM ya, anak otomotif dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati eh, banyak anak yang belakangan ini tuh mengalami penurunan ya dalam motivasi belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun, Pak Bambang. Murid-murid saya jadi lebih asik ngobrol dengan teman-temannya pada saat pembelajaran. Seperti itu, Pak Bambang. Oh, begitu ya. Kondisi murid yang sekarang Pak Sarip ampuh ya. Jadi Pak Sarip ingin fokus mencari cara meningkatkan motivasi belajar murid yang bisa berdampak pada hasil belajar murid pada kelas 11 gitu ya Pak ya. Nah, Iya. kalau Pak Sarip sendiri, apakah ada yang sekiranya akan dilakukan Bapak untuk mengatasi motivasi belajar anak yang menurun pada saat itu, Pak? Saya rasa saya ingin membuat murid-murid saya bisa membangkitkan motivasi belajar, yaitu bisa memanajemen kelas dulu. Misalkan kita membuat ide, ya ide tentang ice breaking yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, menggunakan seperti media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keinginan murid dalam pembelajaran. Terus diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Berarti dalam hal ini Pak Sarip akan melakukan untuk membangkitkan motivasi belajar ya Pak ya. Nah, Iya, betul, kalau Pak. Pak Sarip sendiri, idealnya murid yang mempunyai motivasi belajar tinggi, Pak Sarip ingin itu murid seperti apa Pak? Saya ingin murid saya memiliki motivasi ya atau semangat dalam belajar, merespon dengan baik dan aktif setiap tahapan pembelajaran dan tentunya mencapai hasil yang terbaik dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan menjadi menyenangkan dan bermakna. Begitu Pak Bambang. Iya. Kemudian dari 1 sampai skala 10, menurut Pak Sarip sendiri, di skala berapa Pak Sarip bisa memotivasi murid dalam Untuk saat ini saya itu masih berada di skala 7 Pak. Karena masih mau mencoba beberapa cara. Tapi saya coba optimis dengan kekuatan yang ada pada diri saya dan saya akan terus mencoba memaksimalkan ya untuk mencapai tujuan supaya murid saya bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Iya. Nah, dalam ini apa yang bisa untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Dalam waktu dekat, saya akan mengawali pembelajaran dengan tanya jawab sesuai materi. Di sela-sela pembelajaran anak, ya ada ice breaking dan menyiapkan media pembelajaran yang sesuai yang bisa meningkatkan motivasi belajar murid. Itu, Pak. Oh, iya, baik. Berarti dengan cara meningkatkan motivasi belajar itu dengan cara satu
dan dengan tanya jawab mati dan di sela-sela mengadakan icebreaker, menyiapkan media pembelajaran yang sesuai gitu ya Pak ya. Iya benar sekali Pak, benar Pak. Iya. Ya, kemudian kapan kira-kira Pak Sarip rencana tadi yang sudah disebutkan dalam upaya motivasi muridnya Pak? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Selasa depan Pak Bambang. Ya, bulan ini ya, saya akan mempersiapkan segala sesuatunya yang dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuannya Pak Bambang. Nah, dalam jadwal mengajar Bapak sendiri hari Selasa kan, menurut Pak Sarip rencana aksi mana yang akan segera dilaksanakan? Yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran adalah mencoba ya membuat video pembelajaran yang menarik ya dan membuat icebreaking yang sesuai materi ya gitu Pak. Iya, baik. Selanjutnya untuk memudahkan pekerjaan Pak Sarip, siapa kira-kira yang bisa dalam melaksanakan rencana ini, memotivasi buat Saya akan mencoba bekerja sama dengan rekan calon guru penggerak di sekolah itu kan banyak ya. Terus kemudian kepala sekolah dan teman sejawat semapel Pak, gitu Pak Bambang. ya. Ya, oke Pak. Tapi karena waktunya sudah mau berakhir, apa saja yang didapat dari percakapan paling akhir ini Pak? Iya Pak, saya dapat memahami cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi. Selain itu, menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang memotivasi belajar itu jadi menurun, Pak. Oke, terima kasih waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya tunggu hasil rencana Pak Sari setelah mengasihmu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang sudah bisa berbincang-bincang. Ya. Oke, Pak Bambang, bagus ya tadi sudah melakukan pengamatan supervisi kepada Pak Sarip. Oke, apa nih Pak yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching Pak? Sudah menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Wah, alhamdulillah sudah Pak Karyono, tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach profesional. Oke, catatan hasil meningkatkan skill ya Pak, menggali potensi yang ada dalam diri coach ya Pak ya. Ya, baik Pak Karyono. Terima kasih atas pengamatannya. Ini dalam mengcoach seseorang coachee. Tentunya ada lagi dong Pak. Ada lagi Pak. Yang bisa dikembangkan yaitu saya dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusi dikembangkan, memudahkan coachee dalam yang diambil seperti itu. Oke. Baik Pak ya, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah luar biasa coach. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Oke, demikianlah siklus 1 yang sudah dilaksanakan di mana supervisornya adalah Pak Riono
Bang dan juga Sarip. Kemudian kita akan masuk ke siklus 2, di mana nanti siklus 2 ada profesornya adalah Pak Sarip dan sebagai coach adalah Pak Karyono dengan coachnya adalah Pak Sarip. Bisa disilakan. Assalamualaikum Pak Karyono, apa kabar? Baik Pak Karyono, saya ingin sharing ya tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana bisa Pak Karyono? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sekali Pak. Bapak sendiri bagaimana nih? Ya Pak. Nah ini saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Bambang lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika nanti saya menggali potensi yang ada pada diri Pak Bambang sebagai coach. Misalnya tingkat keberhasilan saya meng-coach Pak Bambang ketika Pak Bambang bisa mengembangkan ide kreatif, muncul 3 ide minimal. Ya, kemudian bisa melaksanakan rencana aksinya serta bisa mengatasi permasalahannya. Barangkali ada permasalahan yang dialami Pak Bambang ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Begitu Pak Sarip. Baik Pak Karyono, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan Pak Karyono? Saya ingin mengembangkan dengan mengiring pertanyaan yang bisa menggali potensi diri coach, tumbuh dari diri sendiri, mengajukan pertanyaan yang berbobot, misalnya pertanyaan yang muncul dari mendengarkan, berbentuk pertanyaan terbuka, yang membuat coach merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan kejadian, kemudian diajukan pada saat yang tepat, Pak. Bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi Pak Karyono? Kompetensi yang ingin saya observasi adalah kompetensi bagian ketika saya meng-coach dengan alur tirta, Pak. Oh begitu. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Pak Karyono sebagai coach? Indikator ketercapaiannya saya dapat menggali potensi coach. Dengan indikatornya adalah coach bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Terkadang coach membutuhkan teman sebagai solusi untuk menghadapi masalahnya. Kemudian coach dapat menentukan aksi dari solusinya. Coach dapat mengidentifikasi masalah yang akan dibuat. Coach dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Silakan Oke. Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Bambang. Apa kabar? Bisa meluangkan waktunya, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, silakan. Kebetulan Pak saya hari ini sedang mengajar. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya. Kira-kira Pak Bambang keberatan tidak nih kita ngobrol sebentar, Pak? Tidak sama sekali, tidak keberatan Pak Karyo. Oke, baik ya Pak. Kita akan lakukan coaching supervisi sebentar ya Pak atas apa yang Bapak sudah lakukan pada pembelajaran. Namun saya melihat Pak Bambang sepertinya ada yang mau dibicarakan Pak. Kira-kira tentang apa ya Pak? Iya ada. Saya ingin membahas tentang kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 11 dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan alami menurun. Jadi lebih asik ngobrol dengan teman
Begitu ya Pak ya. Eh, Kondisi murid yang sekarang Pak Bambang ampuh ya. Jadi Pak Bambang berarti ingin fokus mencari cara meningkatkan motivasi belajar murid yang bisa berdampak pada hasil murid pada kelas 11 ya Pak ya. Jadi tidak hanya mengobrol saja, tidak hanya sekedar bercanda saja. Nah, kalau Pak Bambang sendiri Pak, apakah ada yang sekiranya yang mau dilakukan Pak Bambang untuk mengatasi terutama motivasi belajar anak pada menurun pada saat itu Pak? Ya, saya rasa saya ingin membuat murid-murid saya bisa bangkit motivasi belajarnya, yaitu bisa memanajemen kelas dulu. Misalnya, kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran, dan kemudian diawali dengan pembelajarannya yang Wah, luar biasa sekali Pak ya. Berarti Pak Bambang mau melakukan beberapa ya untuk membangkitkan motivasi belajar. Nah, kalau Pak Bambang sendiri nih Pak, idealnya mempunyai motivasi belajar tinggi yang menurut Pak Bambang inginkan itu seperti apa ya Pak? Ya, saya ingin murid saya memiliki motivasi atau semangat dalam belajar, merespon dengan baik dan aktif setiap tahapan pembelajaran, dan tentunya mencapai hasil yang terbaik, sehingga pembelajaran yang saya lakukan menjadi menyenangkan dan bermakna. Oke Pak, luar biasa sekali. Memang diawali dengan motivasi dan semangat dalam belajar ya Pak. Kira-kira nih Pak, mohon maaf sebelumnya, dari skala 1 sampai 10 nih Pak. Kalau menurut Pak Bambang sendiri, Pak Bambang itu ada di skala keberapa nih Pak dalam memotivasi murid di pembelajaran yang lakukan? Ya, untuk saat ini saya kira saya ada di skala 7 Pak, karena masih mau mencoba beberapa cara, tapi saya ada pada diri saya, dan saya juga akan terus mencoba semaksimal mungkin sampai tujuan supaya murid saya bisa meningkat motivasi belajarnya. Wah, angka 7 menurut saya sudah bagus nih Pak. Baik ya Pak Bambang, dalam waktu dekat ini apa yang bisa Pak Bambang lakukan nih Pak untuk meningkatkan motivasi atau dalam waktu mengalami pembelajaran tanya jawab sesuai materi. Kemudian di sela-sela pembelajaran anak ada ice breaking dan menyiapkan media pembelajaran yang sesuai yang dapat meningkatkan belajar murid. Oh, baik Pak. Kan tadi berarti ada 3 dalam meningkatkan motivasi belajar murid ya Pak yang Bambang lakukan. Yang tadi pertama belajar dengan tanya jawab, kemudian di sela-sela pembelajaran speaking, dan yang ketiga menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid nih Pak. Kapan nih Pak kira-kira Pak Bambang akan melaksanakan rencana yang tadi disebut dalam upaya meningkatkan motivasi belajar murid Pak Bambang? Saya akan melaksanakannya rencana tersebut pada hari Selasa di bulan ini Pak. Saya akan melakukan contohnya yang dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan ini dengan baik. Oke, baik ya Pak ya. Dalam jadwal mengajar di hari Selasa nanti, menurut Pak Bambang, di mana Pak yang akan dikenakan Pak? Ya, yang akan segera saya lakukan yaitu
dalam pembelajaran ini ya, yaitu membuat video yang menarik dan membuat ice breaking yang dengan materi yang akan. Memudahkan Pak bahwa di dalam sekolah ada teman, nah, pastinya mungkin nih Pak teman atau bantuan dari yang lain. Siapa Pak kira-kira bisa membantu Pak Bambang dalam melaksanakan rencana aksi untuk memotivasi murid belajar yang telah? Ya, betul sekali. Tentunya saya tidak bisa sendiri untuk jalan ke depan ya, tidak bisa sendirian berjalan ke depan. Saya akan berusaha meminta rekan guru di sekolah, kemudian rekan calon juga, dan yang terakhir juga kepala sekolah. Oke Pak, kita harus kolaborasi dengan yang. Oke Pak, sayang sekali ya Pak ya, bahwa waktunya sudah mau berakhir. Nah, sebelum kita akhiri, ini hal-hal apa dari awal hingga akhir ini Pak? Ya, dapat memahami cara meningkatkan motivasi diri dengan mencoba cara tadi. Selain itu, menambah wawasan saya dari permasalahan dengan yang motivasi belajarnya menurun. Atas penjelasannya, masih pula sudah menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya tunggu hasil rencana Pak Bambang setelah melaksanakan di murid Pak Bambang. Demikian dari Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karyono. Terima kasih Pak Karyono sudah menjadi coach. Ya, saya mau melakukan umpan balik. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching sudah menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan. Oke, alhamdulillah Pak Sarif, tinggal kan lagi skill atau kemampuan saya sebagai coach dan mencari literatur wawasan coach sebagai bekalan coach yang profesional tentunya Pak. Catatan hasil observasi meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coach. Baik Pak, terima kasih atas pengampatannya. Iya Pak, memang seperti itu Pak. Ini adalah meningkatkan orang. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Karyono? Potensi yang saya ingin kembangkan, saya identifikasi sebuah permasalahan dan solusi supaya solusi yang diambil Pak. Seperti itu Pak. Oh baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siklus 2 sudah kita laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah 3, di mana siklus 3 sebagai pelaku supervisor adalah Pak Bambang, kemudian sebagai coachnya Pak Sarip, dan mari kita Assalamualaikum Pak Sarip, apakah aja Pak? Waalaikumsalam. Tentang Alhamdulillah sehat Pak. Saya ingin rubrik penilaian coaching
yang akan saya lakukan dengan Pak Karyono lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Karyono sebagai coach. Misalnya tingkat keberhasilan saya mengcoach Pak Karyono ketika Pak Karyono bisa mengemukakan ide kreatif, muncul 3 ide, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Begitu, Pak. Baik Pak Sarip, coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin menggiring pertanyaan yang bisa menggali potensi diri, coach, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Misalnya, pertanyaan yang muncul dari mendengarkan, berbentuk pertanyaan terbuka, yang membuat coach merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan diajukan pada saat yang tepat. Begitu, Pak. Iya. Dan kompetensi mana yang ingin diobservasi, Pak? Kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian ketika saya mengcoach dengan alur tirta. Iya, ya. Kemudian apa indikator yang ingin capai Pak Sarip sebagai coach? Saya dapat menggali potensi coach dengan indikatornya adalah coach bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Coach dapat menentukan aksi dari solusi. Coach dapat mengidentifikasi masalah dan solusi yang akan dibuat. Coach dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Begitu, Pak. Iya. Kan waktunya Pak Sarip dengan Pak. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Karyono, apa kabar? Bisa meluangkan waktu tidak ya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana Pak Sarip sendiri? Silakan Pak. Kebetulan Pak, saya hari ini sedang tidak ada jadwal mengajar Pak. Monggo Pak. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya. Kira-kira Pak Karyono keberatan tidak ya untuk kita berbincang-bincang? Oh, saya tidak keberatan Pak. Malah kebetulan saya ingin ada pembicaraan Pak terkait supervisi ini Pak. Baik Pak, kita akan coaching sebentar ya Pak. Saya melihat Pak Karyono sepertinya ada yang mau dibicarakan. Ya, apa sih Pak yang mau dibicarakan tentang apa? Oh, ada Pak. Setelah saya melakukan pembelajaran, saya ini ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah Pak. Saat ini saya Pak. Saya mengamati Pak, anak-anak belakangan ini mengalami dalam motivasi belajar Pak. Juga kurang tahu. Nah, hal ini berdampak pada hasil belajarnya pun menurun Pak. Nah, mereka jarang sekali memberikan respon yang bagus. Murid-murid saya juga jadi lebih ngobrol sendiri Pak dengan teman-temannya pada saat saya menerangkan atau saat pembelajaran berlangsung Pak. Oh begitu ya kondisi murid yang sekarang Pak Karyono. Ampun ya, jadi Pak Karyono ingin fokus mencari cara meningkatkan motivasi belajar murid
yang bisa berdampak pada hasil belajar murid. Pada kelas 11, nah kalau Pak Karyono sendiri, apakah ada yang sekiranya yang mau dilakukan Pak Karyono untuk mengatasi motivasi belajar anak yang menurun pada saat itu? Iya Pak, betul Pak. Saya rasa saya ingin ya bisa bahkan rasa motivasi Pak. Saya rasa itu yaitu bimbing kelas dulu, kemudian apa ya membuat ice breaking yang dengan materi tentunya Pak yang akan dipelajari atau melakukan jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang dipelajari tentunya. Kemudian menggunakan media video pembelajaran sebagai referensi tambahan Pak bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Terkadang siswa harus ada video terus diawali dengan yang menyenangkan. Baik, berarti Pak Karyono mau melakukan beberapa cara untuk membangkitkan motivasi belajar ya. Nah, kalau Pak Karyono sendiri, idealnya murid yang mempunyai motivasi belajar tinggi, yang menurut Pak Karyono ingin murid-murid itu seperti apa Pak Karyono? Ini Pak, saya ingin murid saya memiliki motivasi atau semangat dalam belajar itu dengan merespon dengan baik Pak. Jadi ketika misalkan saya bertanya, mereka menjawab, ya, kemudian dalam pembelajaran pun mereka selalu siap, ya, dan aktif setiap tahapan pembelajarannya Pak. Mulai dari pembukaan, absensi, berdoa itu mereka aktif dalam pembelajaran. Dan tentunya yang terbaik dalam pembelajaran terus menjadi juara satu. Tetapi memang hasilnya yang terbaik dalam pembelajaran. Pembelajaran yang saya akan bermakna dan tentunya menyenangkan. Oke, dari skala 1 sampai 10, kalau menurut Pak Karyono sendiri, Pak Karyono ada di skala ke berapa bisa memotivasi murid dalam pembelajaran? Kalau dikasih skala seperti itu sepertinya saya skala 7 Pak. Karena masih mau mencoba beberapa cara Pak. Karena saya melihat beberapa anak itu memiliki kemampuan masing-masing sehingga saya akan mencoba beberapa cara lagi Pak. Tapi saya optimis Pak dengan kekuatan yang ada pada diri saya sendiri untuk bisa membangkitkan motivasi belajar mereka. Dan saya akan terus mencoba semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan saya bisa meningkat dalam belajarnya Pak. Begitu Pak. Baik Pak Karyono. Nah, dalam waktu dekat ini, apa yang bisa Pak Karyono lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Kalau dalam waktu dekat, saya akan mengajaran tanya jawab ini tidak harus luas, mungkin tanya jawab sebatas pemantik. Kemudian di sela-sela pembelajaran anak, jika mereka terlihat bosan, terlihat kurang semangat, saya berikan ice breaking, Pak, dan menyiapkan media pembelajaran akan menambahkan musik materi yang dipelajari sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar murid, Pak. Oh, baik. Berarti 3 cara dalam meningkatkan motivasi belajar murid Pak Karyono dengan cara mengawali pembelajaran dengan tanya jawab sesuai materi. Di sela-sela pembelajaran mengadakan ice breaking dan menyiapkan media pembelajaran yang sesuai. Gitu ya, Pak? Benar sekali, Pak. Benar. Oh, ya. Kapan kira-kira Pak Karyono akan melaksanakan rencana yang tadi disebutkan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar murid Pak Karyono? Apa ya? Tapi
secara waktu saya akan melaksanakan rencana tersebut. Masa Pak, bulan ini Pak akan mempersiapkan segalanya, menjadwalnya, menyusunnya, dengan rupa bisa mencapai tujuan Pak. Nah, dalam jadwal mengajar Pak Karyono hari Selasa ya Pak, menurut Pak Karyono rencana aksi mana yang akan segera dilaksanakan? Yang akan segera saya coba video pembelajaran yang menarik Pak. Ya, misalkan saya tidak dapat membuatnya pun referensi video pembelajaran ya saya kasih ada suaranya seperti sehingga mereka menjadi lebih tertarik. Kemudian membuat ice breaking Pak, ya breaking yang menarik ice breaking juga akan ikut terpancing emosinya menjadi tentunya ice breaking jalannya itu yang sesuai dengan Oh, baik-baik. Untuk memudahkan pekerjaan Pak Karyono, siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Karyono dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang setelah Bapak buat? betul Pak. Ya tidak sendirian Pak, saya teman-teman saya butuh dengan kemudian dengan rekan calon guru penggerak ya kebetulan banyak ya Pak ya di sekolah kita. Kemudian Bapak sekolah juga dari calon guru sehingga memudahkan saya tentunya untuk melaksanakan rencana tersebut Pak. Oke Pak, tapi sayang sekali ya Pak Karyono, waktunya sudah mau berakhir. Apa saja hal-hal yang didapat dari percakapan kita dari awal hingga akhir ini Pak Karyono? Dari dapat memahami masalah semangat belajar murid Pak, yaitu dengan mencoba cara tadi Pak. Selain itu wawasan saya dalam permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya begitu Pak. Oh baik Pak Karyono, terima kasih sudah mau menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya tunggu hasil rencana Pak Karyono setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid. Ya, terima kasih Pak Karyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Sarip. Proses coaching yang baik ya, yang Pak Karyono dan Pak Sarip. Pak Karyono, Pak Sarip, apa yang dilakukan pada saat melakukan coaching indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak? Alhamdulillah sudah Pak Bambang. Tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach ya untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional gitu Pak Bambang. Kemudian catatan hasil observasi meningkatkan skill dalam mengganti yang ada dalam diri coaching begitu ya Pak ya? Iya baik Pak Bambang, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seseorang atau seorang coach gitu Pak Bambang. Iya. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya itu mau mengembangkan atau mengidentifikasi
sebuah permasalahan dan solusi yang ingin dikembangkan supaya memudahkan Koji dalam menyusun solusi yang diambil, Pak Bambang. Pak, terima kasih kali bertemu dengan Pak Sarip. Ya Pak, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian dari kami tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 pada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.